warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimakumullah, para hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan berada dalam rahmat Allah. Ini sebuah kenikmatan, kita sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang dimana dosa-dosa kita insyaallah diampuni sesuai dengan namanya Ramadan. Ramadan itu kan apa? Membakar, yang salah satu maknanya ya dikaitkan dengan salah satu keutamaan orang yang beribadah puasa itu ya bisa menghapus apa? Dosa. Dan sekian kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya, ini adalah kesempatan emas. Ya, kita masih diberikan kesempatan masuk di bulan Ramadan, di mana banyak saudara-saudara kita yang menginginkan untuk sampai ke bulan Ramadan tapi tidak kesampaian, keburu dipanggil. Ya, makanya wallahu alam ini Ramadan kita yang keberapa dalam hidup. Ya mungkin saja ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka jadikanlah ataupun gunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, masuk di bulan Ramadan dan keluar dalam kondisi sukses ya, melalui tarbiyah Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini hari kedua kan sama kita semua? Ada yang hari pertama? Alhamdulillah sama. Walaupun kemarin pengumumannya agak terlambat ya. Kalau di pesantren santri sudah pada nunggu-nunggu gitu. Tiba-tiba setelah salat Isya baru keluar pengumuman. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ikhwah sekalian, biasanya kajian kita ini di malam Ahad karena sekarang Ramadan dialihkan ke hari Ahad. Ya, ini juga perlu perjuangan ya. Perlu perjuangan dan insyaallah mudha'afatul ajr, pahalanya dilipat gandakan karena kita berada di bulan Ramadan. Pembahasan kita sekarang terkait dengan pengetahuan kita tentang seputar fikih Ramadan. Di pertemuan terakhir, kalau tidak salah saya sudah menyampaikan tafsir surah Al-Baqarah ayat 183, betul gak? Di sana kita membahas tentang pengertian saum, pengertian rukun, syarat, hal-hal yang membatalkan, tentang qada, tentang kafarah sudah disampaikan. Kan kesempatan kali ini insyaallah ada 3 hal yang ingin kita sampaikan. Pertama tentang qiyamul lail yang berkaitan dengan salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan. Kemudian nanti ada tentang zakat dan juga berkaitan dengan i'tikaf. I'tikaf yang biasa Rasulullah SAW lakukan di bulan Ramadan. Ya, selama hidupnya Rasulullah
ketika sudah sampai di Madinah selalu beriktikaf. Bahkan di akhir hayat beliau iktikafnya 20 hari, yang biasanya 10 hari, tapi di akhir penghujung hidup beliau iktikafnya 20 hari. Ini menunjukkan betapa pentingnya iktikaf yang belum semarak di kita. Di Indonesia itu belum semarak yang namanya iktikaf 10 akhir Ramadan. Ya, belum semua masjid juga kan mengadakan iktikaf ini. Hanya beberapa, mungkin di Sukabumi terhitung dengan jari tangan, ya, belum bisa dihitung dengan jari tangan dan kaki. Ada masih sedikit. Tuh ya, Cibadak di mana yang suka ada iktikaf? Romatin, terus sini, alhamdulillah. Baik, pembahasan pertama terkait dengan sholatul tarawih. Ya, saya ingin sampaikan bahwa sholat malam secara keseluruhan, sholat malam itu yang dilakukan, artinya sholat sunnah ya, yang dilakukan setelah isya sampai datang sholat subuh, itu disebutnya qiyamul lail. Qiyam itu berdiri, lail malam, berarti berdiri tengah malam, tapi berdirinya untuk sholat, bukan untuk hal-hal yang lain. Nah, itu qiyamul lail disebutnya, baik sebelum tidur, setelah tidur, itu disebut qiyamul lail. Kalau yang dilakukannya setelah tidur, itu namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud itu, ya, kalau kita buka seluruh kamus bahasa Arab, di antaranya Risanul Arab, ya, itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Itu namanya tahajud. Nah, kalau di bulan Ramadan ditambah ada sholat qiyamul lail yang dilakukan setelah sholat isya langsung, yang namanya disebut dengan apa? Sholat tarawih. Semua itu qiyamul lail, tahajud, tarawih sama saja, sami mawon, itu saja. Ya, perbedaannya kalau qiyamul lail lebih mencakup keseluruhan, ya, tarawih hanya dilakukan di bulan Ramadan, sementara tahajud itu di luar Ramadan, di dalam Ramadan. Yang penting ini dilakukannya setelah apa? Setelah tidur. Jadi kalau belum tidur belum bisa dikatakan apa? Tahajud. Ya, baik. Maka saya akan menyampaikan materi ini supaya gampang disimpan di sini berbentuk pertanyaan dan jawaban. Baik. Pertanyaan pertama untuk grup A nih. Siap grup A? Mal maqsudu bi sholatit tarawih? Apa yang dimaksud dengan sholat tarawih? Saya ingin informasikan, sholatul tarawih itu tidak diragukan lagi pensyariatannya. Kenapa demikian? Karena seluruh kitab hadis, ya, Sahih Bukhari. Kita pernah dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, ada bab yang namanya bab sholat tarawih. Kalau kita mengakui bahwa setelah Al-Quran itu dalil yang kedua bagi kaum muslimin itu hadis, dan hadis itu adalah kitab hadis terbaik setelah Al-Quran siapa? Ya Bukhari. Bukhari itu kitab terbaik setelah apa? Al-Quran. Di dalamnya ada tentang bab sholat tarawih. Jadi Imam Bukhari mencantumkan bab apa? Sholatul tarawih, kemudian menyimpan hadis-hadisnya. Itu cukuplah satu Imam Bukhari. Gak usah berbicara yang Muslim, yang Daud, yang Tirmidzi. Udah selesai. Ya, berarti memang sholatul tarawih itu apa? Ada landasan dalilnya. Gak mungkin lah Imam Bukhari menamakan bab sholatul tarawih. Tahu Imam Bukhari? Imam Bukhari itu beliau menulis bukunya lebih dari 20 tahun. Setiap kali sebelum menulis, beliau akan sholat istikharah dulu dari dalam kondisi suci. Setelah sholat istikharah baru menuliskan apa? Hadisnya. Maka diakui sampai sekarang.
Nah, jadi kalau masih meragukan salatul tarawih, tanya saja Imam Bukhari ya. Nah, begitu. Artinya masih meragukan keabsahan, kesahihan apa? Sahih Bukhari. Nah, yang dimaksud salatul tarawih al-qiyam qiyamu Ramadan bis shalah, yaitu salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Ma sababu tasmiyati bit tarawih. Nah, ini kenapa sih disebut salatul tarawih itu disebut salatul tarawih? Tarawih itu dari rohah. Rohah itu apa? Istirahat. Ya, kita akan disebut istirahat karena salat di zaman sahabat itu panjang-panjang. Bukan apa? Baca surat-surat pendek dengan kecepatan 200 km per jam. Karena panjang-panjang, bayangkan sholat malamnya Rasulullah itu kan dikatakan beliau membaca dalam satu rakaat itu surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Imran di dalam satu rakaat, ya, panjang. Maka setelah 2 rakaat, setelah 4 rakaat apa? Istirahat baca. Nah, karena ada istirahat di sela-sela salat itu, dalam bahasa Arab istirahat itu rohah, ya, tarawih. Jadi tarawih itu diambil dari apa? Pekerjaan para sahabat ketika selesai salat apa? Istirahat. Maka disebutlah salat tarawih, salat yang di sela-sela dengan apa? Istirahat. Jadi bukan salat yang ngehaben itu itu. Ya, kalau misalkan salat tarawih tidak tumaknina, ya, maka dengan namanya pun sudah tidak cocok. Yang namanya tarawih itu salat yang apa? Santai, rileks, tumaknina, gak ingin segera selesai. Itu namanya apa? Salat tarawih, salat istirahat. Yang ada istirahat di antaranya. Jelas ya? Jadi penamaannya begitu. Ma hukmu hadhis shalah? Apa hukumnya sekarang? Hiya sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hukumnya adalah sunnah. Jadi apakah salatul tarawih itu sunnah? Iya, sunnah. Nanti dalam hadis di bawah akan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, ya, pernah melakukan salat, ya, setelah salat Isya, karena salat malam itu ada 3, ya, sepertiga malam pertama, berarti setelah salat Isya sampai pertengahan. Udah hafal kan cara membagi malam? Ada 1/3, 1/2, 1/6, kan begitu. Nah, dibaginya dari mana? Ya dari mulai malam. Kalau mulai malamnya misalkan jam 18:06 sore, ya, kan berakhirnya sekarang jam 6 berapa? Jam 6. Maghrib itu jam berapa? 18:15. Subuh? Nah, jadi tinggal dibagi aja 18:15 sampai jam 4:45. Nah, 1/3, 1/6, 1/2-nya dibagi dari malam itu. Jelas gak? Nah, kira-kira kalau 1/3 akhir, kalau maghribnya jam 6:15, ya, kalau dihitungkan kira-kira jam berapa? Kira-kira jam 1-an lah, 1/3 akhir itu. Nah, yang dimana Rasulullah suka, ya, sholat itu 1/3 awal. Kalau 1/3 awal berarti jam 10, jam 11, ya. 1/3 yang terakhir berarti jam 1, jam 2. Kalau 1/6-nya ya jam 3, ya, yaitu mendekati azan pertama. Nah gitu. Jadi Rasulullah pernah sholat di 1/3 awal, kira-kira jam 9, jam 10, 1/3 akhir, jam 1, jam 2, ya. Juga pernah melakukan sholat secara keseluruhan, semua malam dilakukan sholat. Artinya kita bisa memilih. Kalau kita kuat, silakan yang dari Isya sampai subuh, dan itu masih dilakukan sampai sekarang di Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu setelah sholat Isya, sholat, nah dulu 20 rakaat, sekarang dipendekkan menjadi 10 rakaat. Nanti jam 1, bahkan sebelumnya dimulai lagi
rakaat ditambah 3 rakaat. Nah, itu jadi kalau di Masjidil Haram masih full pelaksanaan dan jarang sekali orang yang tidur. Tidur gimana, rame gitu. Tidurnya kapan? Nanti pagi, benar-benar full itu dipakai. Jadi kalau kita masih kuat tenaga setelah sholat Isya kita ikut imam, ya 10 rakaatnya kan lumayan. Saya semalam itu lebih dari 1 juz, ya hampir 2 juz di Masjidil Haram. Nikmat itu, ya. Nanti subuh, setelah sholat subuh suruh habis tawaf tidur. Jadi masjid semuanya kayak mayat-mayat yang bergeletakan tuh. Sampai jam 8, jam 9 baru apa? Baru bangun. Nah kalau kita kuat, dihidupkan seluruh malam. Ya, kalau tidak kuat, pilih yang sepertiga malamnya, jam 1, jam 2. Kalau tidak bisa juga, pilih di awal malam. Nah, itu semuanya bisa kita lakukan. Tinggal pilih yang mana yang bisa kita lakukan. Nah, Rasulullah SAW, saya ulangi lagi, pernah sholat di malam pertama, kemudian sahabat ikut, ya. Kemudian malam besoknya, ini riwayat di mana? Di hadis Imam Bukhari. Kemudian malam berikutnya, malam kedua, pada hadir lagi, semakin banyak. Karena tetangganya, ayo kita sholat, Rasulullah sholat nih. Besoknya malam ketiga datang lagi banyak. Pas malam keempat lebih banyak lagi, anak-anaknya dibawa, istrinya sebagian. Ternyata Rasulullah gak keluar. Pas paginya Rasulullah mengatakan, bukan berarti aku tidak melihat kalian sudah kumpul di masjid, tapi aku khawatir kalau aku keluar kemudian sholat bersama kalian, ini sholat tarawih ini, sholat malam ini akan diwajibkan kepada kalian. Itu kasih sayang Rasulullah. Jadi khawatir apa? Sholat malam di bulan Ramadan itu menjadi wajib, Rasulullah gak keluar, akhirnya sholat di rumahnya. Nah setelah itu sahabat sholat masing-masing, ada sholat di masjid, ada yang sholat di rumah, sampai datang Khalifah Abu Bakar Siddiq pun sama seperti itu. Karena Abu Bakar sibuk dengan apa? Sibuk dengan yang pemberontak gak mau bayar zakat, ya? Yang gak mau sholat, yang mengaku-ngaku nabi dan lain sebagainya, ya. Abu Bakar belum sempat membereskan itu. Nah, datanglah di zaman Umar bin Khattab melihat ketika malam Ramadan ini orang ada yang sholat di sana, ada yang sholat di sini. Banyak yang sholat, kata Umar, seandainya ini dijadikan seperti di zaman Rasulullah, ada satu imam, maka ini akan lebih rapi, lebih bagus. Maka Umar ibn Khattab menunjuk seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab yang ahli Quran, hafidh, selain itu suaranya bagus. Nah, dijadikanlah Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Dan semenjak Umar bin Khattab itulah, ya, sampai sekarang kita itu hidup, ya, salat yang disebut salat qiyamul lail atau salatut tarawih dengan satu imam dan ada jamaah. Jelas ya? Nah, itu kisahnya, ya. Jadi insya Allah tarawih itu, ya, adalah sesuatu yang ada landasan dalam syariat. Nah, bedanya di zaman Umar, ya, di zaman Umar karena melihat orang-orang, ya, semakin lemah, akhirnya yang Rasulullah biasanya 1 rakaat itu bacaannya panjang, ya, bacaannya didiskon, cuma rakaatnya diperbanyak, ya, menjadi 20 rakaat. Nah, jadi dibanyakan rakaatnya, tapi bacaannya tidak terlalu panjang. Jelas ya? Nah, baik. Nah itu hukmu hadis sholat. Saya kembali lagi. Jadi hukum sholat ini sunnah. Sholatul tarawih itu sunnah dilakukan oleh Rasulullah, ya, yang tadi itu selama 3 hari. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Umar ibnul Khattab. Ini bukan bid'ah. Paham gak? Kalau bid'ah itu sesuatu yang memang Rasulullah tidak mencontohkan. Ini tuh menghidupkan sunnah yang sudah ada, cuma ditinggalkan dalam beberapa fase karena beberapa hal kemudian dihidupkan kembali. Nah, itu namanya man sanna sunnatan hasanatan, karena memang pada dasarnya ada. Baik. Kemudian
Halil hukmu fil hadits sabiq yashmalu jami'udz dzunub. Nah, ini terkait keutamaan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan ya, karena keimanan dia ya, bahwa yakin ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, wahtisaban. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini dalam bahasa Arab mim ini ma ya adalah bentuk umum, artinya semua dosa. Tapi yang dimaksudkan semua dosa ini adalah dosa-dosa apa? Kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu membutuhkan taubat yang khusus ya. Jadi jelas keutamaan qiyamul lail itu adalah menghapus dosa-dosa kita yang telah apa? Yang telah berlalu. Dosa kita banyak atau sedikit? Banyak, gak terhitung ya. Baik yang kita rasakan maupun yang tidak dirasa ya. Terkhusus di zaman sekarang yang paling banyak berdosa itu apa? Mata kita ini. Maka alhamdulillah dengan wasilahnya qiyamul lail ini, sudah Ramadannya juga bisa menghapus dosa, ditambah qiyamul lailnya bisa menghapus apa? Menghapus dosa. Mata tabda'u shalat tarawih, kapan boleh dimulai salat tarawih itu? Tabtadi'u min ba'di salatil isya ila qarib adzanil fajr. Setelah salat isya sampai mendekati salat apa? Subuh. Itu adalah waktu salat apa? Tarawih. Jadi kesemuanya disebut qiyam. Kalau di bulan Ramadan disebut salat tarawih. Kalau salat setelah tidur disebut apa? Tahajud. Terus pertanyaan selanjutnya, hal yang bagi al-iltizam bi sholati tarawih kamilah ma'al imam? Apakah disyaratkan ya harus sholat tarawih bersama imam sehingga kita mendapatkan keutamaan tersebut? Na'am, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, betul jawabannya. Jadi kita harus tuntas sholat itu bersama apa? Bersama imam. Karena Rasulullah mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam ya sampai selesai, maka ditulis dia telah menyelesaikan apa? Telah melakukan sholat semalam suntuk. Jadi kalau kita, kebiasaan kita misalkan mau sholat malam lagi nanti, saya mah nanti aja sholat malam, kemudian kita keluar tidak ikut witir misalkan, sebenarnya itu boleh saja, tetapi menyelisih hadis ini ya. Seharusnya kita menyelesaikan sholat dengan apa? Imam sampai witir selesai ya. Kalaupun nanti kita mau bangun malam ya sholat saja gak apa-apa ya, tapi tidak harus ditutup dengan witir karena sudah ikut witir dengan apa? Imam. Jelas seperti yang saya barusan ceritakan, kalau di Masjid Haram itu kita sholat 10 sholat setelah isya, sholat kan gak ada witir. Nah, nanti disambung lagi di malam hari ya. Tapi kalau misalkan kita kebetulan lagi berkunjung ke masjid mana ya, misalkan kita biasa melakukan 11 rakaat kan mengikuti pendapat yang lebih kuat, tiba-tiba kita masjid tersebut misalkan sholatnya 40 rakaat ikut gak? 20 rakaat ya, bagusnya kita sampai finish. Kalau dikira bacaannya enak ya, tidak tergesa-gesa, karena memang termasuk ke dalam hadis ini, barang siapa yang ikut sholat selesai bersama apa? Imam. Nah, kaidahnya begitu. Terus ma hukmu khurujun nisa ilal masjid di salati tarawih? Bolehkah ibu-ibu, para wanita ya ikut salat tarawih? Maka jawabannya boleh, karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Abu Daud.
Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Kalian jangan melarang, mencegah, menghalang-halangi para wanita untuk datang ke masjid rumah Allah, walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Tapi hendaklah mereka keluar dengan adab-adabnya, memakai pakaian yang syar'i, ya, tidak memakai wangi-wangian dan sebagainya sehingga tidak mengandung fitnah. Bukan hanya salat tarawih, salat 5 waktu wanita itu boleh salat 5 waktu di masjid. Banyak hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, misalnya contohnya ketika menceritakan salat subuh, setelah selesai salat subuh kata Aisyah para wanita keluar ya, dengan baju-baju hitamnya dan kami tidak mengetahui satu sama lainnya. Artinya para sahabiat, ya, istri-istri para sahabat itu terbiasa mengikuti salat di masjid. Ya, terlebih sekarang sudah masjid Masya Allah ada sarananya, tempatnya disediakan, ya. Kalau di zaman Rasulullah itu belum ada yang namanya, jangankan buat yang perempuan begini, ya, masjidnya pun masih apa? Seperti stadion, masih blong sana. Kalau hujan, ya kena hujan. Panas, kepanasan, bayangkan, ya. Panas kepanasan, udah gitu kan tanah di sana berbeda dengan kita, sekalinya becek langsung apa? Beceknya begitulah. Ya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan sebaik-baik saf laki-laki itu apa? Paling depan. Dan sebaik-baik saf wanita adalah paling belakang. Karena waktu itu memang belum ada hijab, belum ada penghalang, ya. Kalau zaman sekarang ya wanita mau masuk masjid ya silakan pilih saf yang depan. Jangan sampai pilih sop yang nyarande gitu. Karena memang sudah ada apa? Sudah ada hijabnya, sudah penghalang. Di dalam hadis yang lain dikatakan, wahai kaum wanita, kalau kamu lagi sholat, usahakan jangan cengkat, jangan bangun sebelum laki-laki bangun. Ya, karena para wanita khawatir melihat aurat laki-laki yang di depannya. Kita tahu bahwa para sahabat itu dulu pakaiannya itu sangat sederhana, seperti pakai kain ihram sekarang. Jadi kalau misalkan bangun ataupun lagi sujud, lagi ruku, mungkin saja auratnya kelihatan dari belakang. Begitulah kesederhanaan para sahabat. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk semangat datang ke masjid. Nah, itu saya menceritakan itu maksudnya bahwa memang para wanita itu terbiasa datang ke mana? Ke masjid. Bahkan sempat wanita datang bertanya kepada Rasulullah, ya, ada kan? Bertanya ke Rasulullah, bahkan ada yang menawarkan dirinya untuk dinikahi dan begitu terus, ya. Artinya tidak diragukan lagi bahwa wanita itu boleh ikut salat di masjid, baik salat fardu, salat malam, salat tarawih dan yang lainnya. Kemudian ma hukmu sur'ah fi ada'it tarawih min qabli segera menyelesaikan. Maka hadza minal khata', ini adalah bentuk kesalahan. Seperti tadi disampaikan, salat malam di Ramadan disebut salat tarawih karena memang di sela-sela salat tersebut ada apa? Ada istirahat. Berarti bertentangan dengan nama salat itu sendiri. Bahkan dikatakan dulu tuh di berita, ya, sampai sholat tarawih itu berapa? 7 menit atau berapa gitu ya? Hah? Berapa? 7 menit. Ya, yang sholatnya kayak muter-muter kayak kincir itu. Allahu Akbar. Ya. Itu dengan namanya aja sudah tidak cocok. Ya. Sholat yang santai, sholat yang rine. Ya. Baik. Halil masyru' fi salati tarawih al-itala' wa takhfif. Yang disyariatkan dalam salat tarawih itu panjang atau biasa ringan saja. Maka jawabannya al-aslu fihal italah. Hukum asal salat itu adalah apa? Italah, panjang. Jadi hukum salat malam atau salat tarawih itu hukumnya apa? Panjang. Kalau kita mampu dan bisa. Dan kalau bisa ya minimal satu malam itu satu apa?
1 juz minimal. Kalau bisa 1 malam apa? 1 juz. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Berbeda dengan sholat fardu. Ya, Mu'adz ibn Jabal pernah dinasihati oleh Rasulullah SAW, jangan memperpanjang sholat. Itu sholat apa? Sholat malam, sholat fardu. Karena sholat fardu itu semuanya harus sholat dan semuanya harus hadir. Sementara sholat sunnah, ya, yang nggak kuat, ya nggak ikut kan gitu. Ya, sehingga di sini disunahkan panjang kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya, maka paling tidak bacaannya yang tartil, ya. Jangan mau bersaing dengan Valentino Rossi, ya, gitu kan repot, ya. Qama fan Nabi sallallahu alaihi wasallam qama bi ashabi hatta dhahaba thuluthul lail wa fi lailatin thaniyah hatta dhahaba syatrul lail wa fi lailatin thalithah hatta takhaful falah aw as-sahur. Di dalam hadis Bukhari itu disebutkan Rasulullah pernah salat, ya, dari setelah Isya sampai sepertiga malam. Artinya dari setelah salat Isya sampai jam 1-an, ya. Malam kedua hatta dhahaba syatrul lail, sampai setengah malam selesai. Wa fi lailah tsalitsah hatta takhaful falah. Hari ketiga dari setelah salat Isya sampai salat subuh, hampir mendekati waktu sahur. Itu jadi panjang apa pendek? Ini bukan 1 jam. Di kita sholat 1 jam, kita di pesantren paling lama 1,5 jam lah. Kemarin hari pertama kita 1,5 jam. Santri baru tuh ini Rasulullah sholatnya berapa? Kalau misalkan dihitung Isya-nya jam 8, taruhlah jam 9 sampai jam berapa? Jam 3 ataupun jam 4, berapa jam tuh? Panjang kan? Panjang sekali. Maka kita kalau melakukan 11 rakaat 1 jam itu udah cepet lah. Terkategorikan apa? Cepat. Jadi bisa menyelesaikan 1 juz, ya. Kalau misalkan bacaannya dan tidak ada istirahat di dalamnya. Yang jelas sunnahnya panjang, tapi kalau seandainya kita memang belum terbiasa dan tidak kuat, paling tidak mengikuti yang imam bacaannya apa? Bukan Valentino Rossi, yang tartil, ya, sehingga benar-benar merasakan kekhusyuan di dalam sholat. Baik. Hal bimakduril insan al-italah liwadi fi qiyamil lail. Nah, kalau seandainya kita sholat sendiri, maka ya itu lebih bebas. Artinya tidak punya beban di belakang kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang diikuti Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengikuti sholat Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga Imam Muslim dari Hudzaifah ibn Yaman. Ya, Hudzaifah mengatakan, "Shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqara an-nabiyul Baqarah." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rakaat pertama beliau membaca surah apa? Al-Baqarah, wan Nisa, dan membaca surah apa? An-Nisa, wal Imran, dan membaca surah apa? Al-Imran. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Apabila ada ayat-ayat tentang tasbih, maka Rasulullah bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila ada perintah untuk berdoa meminta kepada Allah, meminta. Wa idza marra bi ta'awudz. Apabila melewati ayat-ayat yang bercerita tentang neraka, maka Rasulullah berlindung dari api neraka. Lah begitulah salat Rasulullah, salat malamnya, ya. Al-Baqarah berapa juz? 2 juz setengah, 3 juz, tambah surah An-Nisa 2 juz, Al-Imran 2 juz, itu 1 rakaatnya. Masya Allah, ya. Kira-kira wajar ya kalau kaki Rasulullah itu bengkak, ya. Kita pernah bengkak gak sholat malam?
Nggak pernah. Tapi kalau main bola mah minum. Ini Rasulullah yang sudah dijamin apa? Surga. Rasulullah ketika ditanya oleh istrinya Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa sih Anda ini harus capek-capek sudah dijamin surga, harus repot-repot sholat sampai bengkak? Rasulullah mengatakan apa? Fala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Aku ini adalah hamba yang pantas untuk bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelas Rasulullah. Maka kita yang nabi pun bukan, beberapa nabi, ulama lain, seharusnya kita harus lebih membutuhkan terhadap salat malam ini. Kalau diusahakanlah, khususnya bulan Ramadan ini jangan sampai ketinggalan. Kalau nggak bisa mengambil waktu terbaik sepertiga malam itu kan jam 1, sepertiga akhir, ketika Allah turun ke langit dunia itu sepertiga akhir. Kita lakukan di awal malam. Pilih yang kira-kira paling mudah untuk kita lakukan. Kalau bisa sepanjang malam lakukan, bisanya sepertiga awal lakukan, bisanya sepertiga akhir lakukan. Tapi yang paling afdal memang waktu adalah sepertiga akhir kalau kita bisa. Baik. Haliz ziyadah ala ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil lail yu'addu minal mukhalafah. Jadi kalau kita lihat riwayat hadis tentang sholat malam, itu yang paling tahu tentunya siapa? Para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu salah satu fungsi kenapa Rasulullah itu lebih dari satu istrinya. Karena banyak ilmu yang harus ditransfer ke umatnya. Dan orang yang paling tahu tentang diri Rasulullah siapa? Para istrinya, termasuk sholat malamnya. Aisyah mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ramadan, di luar Ramadan itu 11 rakaat. Dengan cara yang dirincikan oleh Aisyah. 11 rakaat itu bisa 4 3. 4 ini riwayat Aisyah. Kemudian bisa kalau yang 11 2 diakhiri dengan apa? 1. Itu juga riwayat dari apa? Aisyah, sahih. Kemudian bisa juga yang memakai witirnya yang 7 atau 5. Witirnya langsung. Jadi antum sholat 5 rakaat, gak duduk-duduk. Langsung diakhiri dengan apa? Tahiyat akhir. 5-7 itu tahiyat akhir. Atau witirnya 9. Nah, kalau 9 ini riwayat dari Aisyah juga. 9 itu yang rakaat ke-8-nya bisa tasyahud awal. Kemudian rakaat ke-9 ada tasyahud akhir yang 9. Gitu ya. Jadi derajatnya salat malam atau witir itu 1 rakaat. Kemudian berapa? 3 rakaat, kemudian 5 rakaat, kemudian 7 rakaat, kemudian 9 rakaat, kemudian berapa? 11 rakaat. Kalau yang 1 rakaat jelas, memang itu witir. Witir itu artinya 1. Ada yang kedua 3 rakaat. Ini cara melakukannya ada 2. Ini pertama ya riwayat Aisyah, sardan itu langsung 3 kali, 3 rakaat, tidak ada tasyahud, kemudian tidak dibagi dengan 2 dan 1. Ini riwayat Aisyah. Yang kedua bisa 2 rakaat, kemudian ditutup dengan 1 witir. Ini riwayat dari Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar melakukan sholat witirnya begitu, 2 plus 1. Kemudian dia mengencarakan ini adalah yang diberitakan oleh Rasulullah kepadaku, kata Abdullah ibnu Umar. Kemudian yang 5 rakaat, yang 7 rakaat berarti apa?
surut, ditutup dengan salam. Kemudian yang 9 rakaat ada tasyahud di rakaat ke-8, kemudian tasyahud di rakaat 9. Kemudian yang 11 bisa langsung cet. Tapi yang paling bagus adalah yang dikatakan oleh Aisyah, 2 kemudian ditutup dengan apa? 1 rakaat. Nah, ini semuanya riwayat datang dari Rasulullah SAW dan kebanyakan dari istrinya tercinta siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau kita berbicara berapa rakaat memang tidak dibatasi. Rasulullah mengatakan salatul lail mathna. Salat malam itu apa? 2 rakaat. Beliau tidak menceritakan berapa rakaatnya. Jadi semakin banyak semakin bagus. Tetapi kalau kita mau memilih afdal, insyaallah riwayat Aisyah yang mengatakan salat Rasulullah 11 rakaat itu adalah pilihan yang paling baik. Terlebih dalam kondisi kita semacam ini, ya, orang-orang sudah malas melakukan salat, ya. Mungkin bagi sebagian orang 11 rakaat itu berat, walaupun hanya membaca surat-surat apa? Pendek. Maka ini adalah pilihan yang terbaik insyaallah, ya. Dengan syarat bacaannya disesuaikan. Jangan sampai sholatnya sedikit, bacaannya apa? Sedikit pula. Nah, ini ya, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hal yusra'u an nusalli al-isya ma'imamin yusalli tarawih? Apakah disyariatkan kita salat isya bersama imam, ya, yang akan melakukan salatut tarawih? Maka jawabannya na'am. Nassu ala jawazi dzalika ahlul ilmi. Maka min ahli Makkah amal fatih haitsu kanu yusalluna khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling bagus itu begitu, karena ada kebiasaan, ya, orang itu lebih mendahulukan salat malam, salat tarawih daripada salat fardu. Jadi salat maghrib gak ke masjid, salat isya gak ke masjid, tiba-tiba ke masjid untuk apa? Salat apa? Salat tarawih. Ini aneh, ya. Salat tarawih itu sunnah, salat malam itu apa? Sunnah. Sementara salat maghrib, salat isya itu adalah apa? Wajib. Tapi seakan-akan salat tarawih itu apa? Lebih wajib daripada salat isya. Aneh gak? Aneh, karena mungkin datangnya dalam 1 tahun hanya satu kali. Seharusnya memperhatikan apa? Salat malam. Dia lebih baik salat maghrib, salat isya dengan berjamaah, walaupun meninggalkan salat malam, daripada tidak salat isya. Ya, tidak salat malam tidak menjadi apa? Karena itu sunnah. Sementara tidak salat wajib itu masalah. Ya, karena itu adalah sebuah kewajiban. Taib. Saya kira pembahasan salatut tarawih selesai, ya. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan jelas. Nanti insyaallah kalau ada yang belum bisa dipahami bisa ditanyakan. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan tentang ahkam az-zakat, zakat fitrah. Baik. Ta'rifu zakat al-fitr. Zakat fitrah itu, ya, shadaqatun tajibu bil fitri fi Ramadan wa udhifatiz zakah ilal fitri li'annaha sabab wujubiha. Zakat fitrah itu disebut zakat fitrah karena dikeluarkannya ketika kita menyelesaikan apa? Menyelesaikan puasa Ramadan.
Fitr itu buka. Artinya kewajiban zakat fitrah itu dikaitkan dengan selesainya buka Ramadan atau selesainya puasa Ramadan. Maka orang yang lahir misalkan setelah tenggelam matahari di malam hari raya itu tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Ataupun orang yang mati sebelum terbenamnya matahari di malam hari raya itu pun tidak wajib fitrah. Yang wajib fitrah itu yang hidup di bulan Ramadan kemudian masuk di malam hari raya. Jadi bisa merasakan hari Ramadan dan malam hari raya. Itu adalah kewajiban zakat fitrah. Karena wajibnya zakat fitrah itu dengan tenggelamnya matahari di malam hari raya. Ada sebagian ulama mengatakan membolehkan dari awal Ramadan, itu namanya waktu zawaj. Tapi yang berlebih hati-hati adalah pendapat yang bahwa kehati-hatiannya cukup 2 hari sebelum hari raya. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah maksimal atau minimal? Maksimalnya 2 hari sebelum hari raya. Itu mengeluarkan zakat. Dan waktunya sampai sebelum imam melakukan sholat. Itu adalah waktu wajib kita. Waktu wajibnya dari tenggelam matahari sampai sebelum sholat. Waktu jawaznya, waktu yang dibolehkannya 2 hari sebelum. Walaupun ada yang mengatakan dari awal Ramadan, itu waktu zawaz, tapi insya Allah lebih afdal kita mengeluarkannya 2 hari sebelum Sebelum hari raya. Berlandaskan hadis dari Abdullah ibnu Abbas, riwayat Imam Abu Dawud, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaim sebagai sarana untuk membersihkan orang yang melakukan saum minal lagwi warrafas, dari hal-hal yang tidak baik. Jadi saum kita ini kan banyak cederanya dengan ucapan yang tidak baik, berbohong, berghibah, namimah di dalamnya. Maka salah satu fungsi zakat fitrah itu untuk menyempurnakan dan membersihkan kotoran-kotoran yang masih ada. Seperti halnya dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, seperti halnya sujud sahwi yang fungsinya untuk menambal kelupaan dalam salat. Maka zakat fitrah itu berfungsi untuk menambal bolong-bolong yang kita lakukan di mana? Di bulan Ramadan. Wa tu'matun lil masakin. Wa tu'matun, dan makanan untuk orang-orang miskin. Man addaha qabla shalah. Nih dalilnya. Barang siapa yang mengeluarkan zakat itu sebelum shalah, artinya sebelum salat hari raya, fahiya zakatun maqbulah. Maka dia adalah zakat fitrah atau zakat fitr yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat, artinya selesai salat hari raya, maka dia termasuk ke dalam sedekah yang biasa, bukan termasuk ke dalam zakat fitr. Ini dalil bahwa waktu mengeluarkan zakat fitrah itu sampai dilaksanakannya salat hari raya. Nah, di sini ikhwah dikatakan tu'matun lil masakin. Ini tu'matun lil masakin, jumhur mayoritas ulama bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Rasulullah mengatakan tuhratun lis-shaim wa tu'matun, dan makanan untuk siapa? Untuk orang-orang miskin. Jadi tujuan daripada dikeluarkannya zakat itu adalah untuk menutupi kebutuhan orang fakir miskin di hari raya dengan Dengan makanan pokok. Maka semua
jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu berbeda dengan zakat harta. Kalau zakat harta bisa dikeluarkan dengan uang ataupun dengan barangnya. Tapi kalau zakat fitrah dia harus dikeluarkan dalam bentuk apa? Makanan pokok. Bahkan Rasulullah mengatakan so'an min tamrin. Langsung disebutkan satu so' dari apa? Dari kurma. Kalau di Arab sana. Kalau di kita ya satu so' dari apa? Dari makanan kita. Apa? Beras. Satu so' itu 4 mud. Ini 4 mud itu 1 mud segini. Kalau dikonversikan menjadi sekitar 5 mili 600 ml. Kalau digabungkan sekitar 240 ataupun 2 kilo 400 gram ya, atau dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Itu sampai didetailkan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan sekarang, itu kan kalau di zaman sekarang orang-orang miskinnya itu lebih butuh uang daripada apa? Daripada beras. Gimana tuh? Orang miskin sekarang lebih butuh uang daripada beras. Gimana jawabannya? Ya. Kalau kita sering berinteraksi dengan orang fakir miskin, maka kita akan tahu sebenarnya kebutuhan mereka itu apa. Ya. Kalau kita benar-benar bertemu dengan orang fakir miskin, dikasih uang 10.000, 20.000, gak mungkin mereka datang ke nasi padang untuk jajan nasi padang. Mereka akan berpikir beri apa? Beli beras. Coba. Ya. Kalau ada, zaman sekarang kan lebih butuh uang, saya yakinkan itu miskinnya palsu. Ya. Karena orang yang miskin itu pasti yang dipikirkan di dalam kepalanya apa? Beras. Kalau dikasih uang 100 ribu lah, sebelum berpikir yang lain, dia akan berpikir apa? Beras daripada beli yang lain. Kalau sudah ada beras, tenang, betul nggak? Begitu. Ya. Kalau sekarang berpikir, orang-orang kan butuh dikasih. Kalau sekarang misalkan di zakatnya berbentuk uang, saya yakin, ya, perginya menjadi pulsa, menjadi ya. Adapun kebutuhan lain, misalkan dia butuh baju, butuh ini, masih ada masraf zakat, ada zakat mal, ada zakat harta. Jadi jangan berpikir sempit. Orang miskin tidak beli baju, kan masih ada zakat harta. Kalau semuanya mengeluarkan, maka semuanya akan tercukupi kebutuhannya. Ya. Dan ini Rasulullah menyebutkan tu'mah, ini makanan, gak bisa dirubah. Menjadi apa? Menjadi uang. Kalaupun ditanya, kan sekarang banyak orang miskin yang butuh uang. Kita tanyakan, para sahabat dengan kita itu di zaman kita sekarang lebih banyak miskin di mana? Di zaman sekarang atau zaman sahabat? Zaman sahabat lebih banyak yang miskin. Kita alhamdulillah baju minimal semiskin-miskinnya orang Indonesia baju lebih dari 3. Sahabat itu ya, ada yang hanya punya 1 helai baju saja. Baju apa itu? Baju kain ihram. Itu hadisnya sering disampaikan ketika ada sahabat yang mau nikah. Rasulullah cari perhiasan gak ada. Cincin dari besi juga gak punya. Kata dia, saya punya 1 helai saja ini. Hanya 1 helai baju ke bawah. Kata Rasulullah, kamu itu kalau itu dijadikan mas kawin, kamu gimana? Kamu gak bisa kemana-mana, gak bisa sholat, gak bisa apa-apa. Itu pasal sahabat. Seandainya uang itu lebih bagus, maka Rasulullah akan mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh dengan uang, karena para sahabat butuh beli baju, butuh beli. Ya. Jelas ya? Jadi logikanya gak masuk. Ya, logikanya gak masuk walaupun sekarang kondisi butuh uang dan sebagainya. Jadi yang jelas, yang sunnah, insyaallah bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk beras. Jadi solusinya gimana? Kalau misalkan sekarang ambil zakat nih, kan kebanyakan mungkin orang transfer uang dan sebagainya, maka bisa ya si amil zakatnya menyediakan apa? Menyediakan beras. Jadi beli dari apa? Dari panitia ataupun nitip dibelikan. Kalau di kita wallahu alam belum. Kalau di Mekah kita itu gak repot.
Karena semua warung-warung itu kalau di akhir Ramadan kita tinggal datang, jadi si beras itu sudah sesuai takaran zakat di mana-mana tuh. Di kita sudah ada belum? Itu bagus juga tuh. Jadi maksud bagus untuk ditiru. Disiapkan beras-beras yang khusus untuk untuk zakat. Jadi simple, beli, ya. Jadi panitia bisa menyediakan itu. Jadi ketika membayarkan ke mana? Membayarkan ke panitia itu akadnya bukan langsung membayarkan zakat, tapi menitipkan untuk membelikan beras yang kemudian itu akan menjadi zakat fitrah. Ya. Kalau di kita gimana? Gitu gak? Beras ya? Gitu bagus. Hukum zakat al-fitr, hukumnya as-sahih annaha fardun. Itu adalah kewajiban. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi yang bisa memenuhi kebutuhan di hari raya. Misalkan satu keluarga kebutuhan di dalam satu hari itu berapa liter? Misalkan yang keluarganya 5, itu butuh beras berapa liter? 2 liter cukup? Satu hari berapa? 2 liter cukup? Nah, dia punya misalkan 10 liter beras. Berarti sudah ada kelebihan untuk kebutuhan hari itu. Maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat untuk dia, untuk anak dan istrinya. Tapi kalau misalkan misalkan nih punya berasnya berapa tadi? Kebutuhannya 2 liter, dia punya berapa? 5 liter saja. Berarti dia mengeluarkan untuk dirinya dan keluarganya 2,5 kilogram, insya Allah sudah cukup. Ya, jadi ditinjaunya bukan sebulan ke depan, tetapi hari raya itu. Tapi aneh juga, ada orang yang nggak punya beras di hari raya, ya, tapi masih punya punya HP misalkan, ataupun punya motor. Itu dikatakan wajib gak? Berarti dia punya harta yang melebihi kebutuhan di hari itu. Kemudian ala man tajibu zakah, kepada siapa diwajibkan zakat fitrah itu? Ini zakatul fitri tajibu alal muslimin. Zakat fitrah diwajibkan kepada orang-orang muslim. Jadi orang-orang yang non muslim ya tidak ada kewajiban, walaupun mereka juga mukhatabun. Mereka juga akan diperintah pertanggungjawabannya sebagaimana perintah salat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr sa' yang tadi itu 4 mud atau 2,5 kilogram dari kurma ataupun sa' dari syair gandum alal abd. Jadi zakat fitrah itu hamba sahaya juga wajib, wal hur orang merdeka, az-zakar laki-laki, unsa wanita, saghir kecil, kabir besar, minal muslimin. Rasul mengatakan minal minal muslimin, khusus orang-orang muslim. Baik. Kemudian miqdaru zakat al-fitr sudah disebutkan tadi ya. Berapa? Miqdarnya berapa? Ukurannya berapa? Satu sa'. Al-asnaf alladhi tu'addi minha zakat al-fitr. Kepada siapa sih zakat fitrah itu diberikan?
Jumhur mayoritas ulama mengatakan untuk 8 asnaf itu, lil fuqara wal masakin wal gharimin wal muallaf wal amilina 'alaiha wal muallafa qulubihim wa fi sabilillah wa ibni sabi, yang 8 itu. Tetapi kalau kita melihat hadis ini, ya, Rasulullah mengatakan tu'matun lil masakin, ini untuk makanan orang-orang fakir miskin. Banyak ulama yang menguatkan pendapat Imam Malik dari hadis ini bahwa zakat fitrah itu asnafnya bukan yang 8 sebagaimana zakat-zakat yang lain, zakat harta, zakat perniagaan, zakat hasil pertanian. Tapi zakat fitrah itu dikaitkan dengan makanan di hari raya, maka itu khusus untuk siapa? Fakir dan miskin. Jadi sebaiknya yang menerima zakat fitrah itu adalah fakir dan miskin, ya. Tidak semuanya, walaupun memang itu pendapat jumhur mayoritas mengatakan 8 asnaf itu dapat. Bahkan ada yang keluar dari jalur zakat fitrah, misalkan untuk dibangun rumah sakit, dibangun masjid, dibangun sekolah. Ini sudah benar-benar keluar dengan landasan fisabilillah. Padahal fisabilillah di dalam ayat itu adalah orang-orang yang berjihad. Tidak semua orang-orang fisabilillah itu di jalan Allah. Seperti gini, saya dulu waktu pesantren itu sampai SMA, itu kalau pulang ke rumah itu pasti apa? Kata orang tua, ini ada zakat fitrah. Zakat fitrah apa ini? Kalau fisabilillah, orang yang lagi mencari cari ilmu. Nah, mungkin kalau zakatnya zakat amwal, zakat harta, boleh-boleh saja. Tapi ini masuknya terkategorikan zakat fitrah. Yang kecuali misalkan pelajarnya yang mencari ilmunya itu miskin, ya, dia berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Jadi kalau semuanya pada tempatnya, insya Allah hari raya itu semuanya bergembira. Tidak ada fakir miskin yang tidak bisa makan di hari itu, insya Allah. Baik, apalagi yang belum dibahas dalam zakat? Waktunya sudah, ya? Saya kira selesailah zakat fitrah secara umum begitu, ya. Kemudian masih ada waktu gak? Jadi saya ulangi khulasohnya, berarti zakat fitrah itu zakat yang diwajibkan kepada masing-masing kepala yang hidup di akhir Ramadan dan sempat masuk di malam hari raya. Kalau yang lahir setelah matahari tenggelam di malam hari raya, maka tidak berkewajiban membayar zakat. Yang mati sebelum masuk di malam hari raya juga tidak berkewajiban bayar zakat, karena kewajibannya dihitung dari ghurub syams, dari tenggelamnya matahari. Jelas, ya? Baik. Kapan dikeluarkan? Dikeluarkan yang paling bagus sebelum sholat hari raya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, minimal atau 2 hari sebelum hari raya. Kepada siapa diwajibkan? Kepada yang muslim, yang mampu, yang memiliki kelebihan makanan di hari tersebut. Ya, apa yang dikeluarkan? Dikeluarkan adalah makanan pokok sebanyak berapa? 1 so atau 2,5 kg. Kepada siapa diberikan? Kepada fakir miskin menurut pendapat yang kuat, insya Allah. Ya. Baik, sekarang kita masuk satu pembahasan lagi tentang i'tikaf. Ya. Ini ikhwas sekalian, walaupun masih jauh ke i'tikaf itu berapa hari lagi? Berapa hari lagi, ya? Tapi kan harus dari jauh hari dipersiapkan. Ya, saya itu waktu waktu di Arab sana ketika kuliah, kalau dipanggil makan, kalau habis buka tuh mereka suka ngundang makan kita. Bahkan kalau misalkan di hari pertama kita diundang ke rumahnya, besoknya itu pokoknya kamu di sini selama Ramadan nggak boleh makan di mana-mana, makan di rumah saya. Jadi mereka itu luar biasa karena tahu sekali, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri shaimi min ghairi ayyan qusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang-orang yang
berpuasa, maka dia dapat pahala orang yang dikasih buka tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Maka itu banyak yang melakukannya. Jadi kalau keluar masjid sudah pada nongkrong, kamu kesini rumah saya, ini ada 5 orang, itu di booking. Kalau sudah satu rumah, pokoknya ke depannya sampai i'tikaf itu kamu harus di rumah saya makan. Nah, itu sepertinya belum kelihatan, belum nampak di kita. Pernah gak antum keluar masjid di bedol-bedol gitu? Hah? Belum nampak ya, belum nampak kebiasaan ini. Nah, mereka suka bercerita begini, kami itu ya untuk Ramadan itu mempersiapkan dari jauh hari. Kalau bisa kami selama Ramadan itu tidak bekerja. Ya. Mereka udah benar-benar nabung untuk apa? Ramadan itu benar-benar di rumah beribadah, ngasih makan sama orang. Luar biasa. Bercerita begitu. Padahal dia tuh yang ketika itu petani biasa yang saya lihat, dia punya perkebunan, pertanian gitu kan. Tapi Masya Allah, jadi persiapan untuk Ramadan itu begitu. Nah, kalau kita gak bisa mempersiapkan untuk full Ramadan, nah minimal rencanakan 10 hari akhir nanti itu untuk beribadah. 10 akhir untuk beribadah, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Beliau tidak pernah meninggal selama di Madinah, tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Pernah beliau sakit, beliau mengqadha'nya setelah beliau sembuh di bulan Syawal. Bahkan di akhir penghujung hayat beliau, i'tikafnya menjadi 20 hari. Ya, bahkan malaikat Jibril memurajaah hafalan Rasulullah itu 2 kali di akhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa pentingnya i'tikaf ya ikhwah. Ya. Jadi saya gak usah rincikan apa itu i'tikaf. Yang jelas i'tikaf itu kan berdiam diri di masjid untuk beribadah, bukan memindahkan tempat tidur. Ya kan? Ini mah i'tikaf bawa kasur, bawa perabot. Ya. Malamnya tidur, ya, siangnya tidur juga. Ya udah itu mah. Alhamdulillah kan minimal tidur di masjid. Itu memindahkan tempat tidur namanya. Jadi kita yang namanya i'tikaf itu al-lubsu fil masjid biniyatin makhsusah. Berdiam diri di masjid untuk apa? Untuk beribadah. Ya. Landasannya mana? Landasannya surah Al-Baqarah. Ini masih rentetan di dalam surah ayat-ayat tentang saum. Allah mengatakan di akhir surah 180 ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah engkau menggauli istrimu sementara kalian lagi apa? Lagi beriktikaf di mana? Di masjid. Ini dari Al-Qur'an. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf 10 akhir di bulan Ramadan. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian sepeninggalnya Rasulullah itu dilanjutkan oleh para istrinya. Bahkan ketika Rasulullah masih ada pun, masih hidup, istri-istrinya suka datang ke masjid membawa tenda. Dulu kan harus, jadi para sahabat, wallahu alam tendanya bagaimana? Karena yang i'tikaf itu bawa apa? Tenda masing-masing. Kalau sekarang kan, makanya sekarang di sebagian masjid saya suka lihat ada yang bawa tenda. Oh mungkin mengikuti hadis itu. Waktu itu bawa tenda karena memang apa? Atapnya langsung langit. Kalau sekarang mau pakai tenda juga memang nggak berfungsi karena atap sudah ada atapnya. Justru kalau bawa tenda jadi seneng main HP kan? Tidak ada yang tahu. Ya. Terus wal i'tikaf minasyara'il qadimah. Bahkan i'tikaf ini ya, sudah dikenal semenjak zamannya Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifina wal 'akifin waruk'is sujud. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim dan Ismail ya untuk mensucikan Baitullah. Untuk siapa? Untuk orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang
i'tikaf. Artinya i'tikaf itu sudah dikenal dari zaman baheula, bukan barang baru, ya. Kemudian hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf jelas, hukumnya sunnah, tapi bisa wajib kalau ada orang yang bernazar. Kapan waktunya? Kapan saja. Tapi yang paling utama adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di sana ada satu malam yang disebut malam apa? Lailatul Qadar. Yang Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengejarnya. Sengaja gak dikasih tahu sama kita waktunya, ya, karena memang kita itu kalau sudah tahu bahaya juga, ya. Kalau ditentukan nih malam Lailatul Qadar itu malam 27, ya udahlah stop, malam 27 ya kita ibadahnya, ya. Alhamdulillah gak dikasih tahu tuh. Rasulullah nusi tuh kata saya dilupakan tentang Lailatul Qadar ini, sehingga menjadikan kita untuk semangat menjaga malam-malam Ramadan, khususnya di 10 akhir di bulan Ramadan. Ikhwas sekalian, bayangkan ya, Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi. Lailatul Qadar itu lebih baik, ya, dibandingkan dengan ibadah selama berapa? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Ya, 80 tahun. Itu full ibadah, ya. 80 tahun itu ibadah, gak dipotong tidur, gak dipotong ke toilet, gak dipotong jalan-jalan. Jadi 80 itu ini ibadah. Nah, kalau kita mendapatkan itu, keutamaannya luar biasa. Karena ini salah satunya keistimewaan umat Rasulullah, ya, ketika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang usianya ribuan tahun. Usia umat dulu kan ratusan tahun. Kalau kita mau bersaing dengan usianya ratusan tahun nggak bisa, makanya diberikan keutamaan-keutamaan. Salat 5 waktu yang sebanding dengan 50 waktu. Lailatul Qadar ini maka kita harus mengejarnya, ya, harus mengejarnya. Kemudian syurutus sihatil i'tikaf, syaratnya pertama niat, ya. Yang kedua berdiam diri di masjid, berarti yang namanya i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Mana masjid ini? Ini masjid nih. Ke toilet karena ada kebutuhan. Kalau ke pasar udah keluar berarti udah batal itikafnya. Kalau mau masuk lagi harus memulai niat yang baru. Asalkan sibuk, saya mah itikafnya malam saja ya, Gam. Ya daripada enggak, bagusnya itu dari pas malam 20 yang Rasulullah lakukan itu di malam 20 masuk masjid, keluar di malam hari raya. Itu loh namanya itikaf yang full itu. Jadi gak keluar, full selama 10 malam sampai hari raya keluar. Saat saya mah punya kebutuhan malam saja, alhamdulillah. Oh, saat saya mah sibuk, saya mah bisanya malam-malam ganjil, alhamdulillah. Masih mendingan lah daripada tidak, ya. Alhamdulillah. Baik. Apalagi nih? Nah, kemudian ini ada adabul i'tikaf, adab-adabnya. Pertama, menyibukkan diri dengan ketaatan. Yang kedua, tentunya dalam kondisi shaum yang bagus. Yang ketiga, i'tikaf itu di masjid jami', masjid yang di sana ada sholat 5 waktu, di sana ada apa? Ada sholat Jumat. Ya, karena kalau tidak ada sholat Jumat berarti hari Jumat kita harus keluar. Maka sholat yang namanya i'tikaf tentunya yang paling afdal Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, ini tiga nih. Kalau nggak bisa ke sana ya Masjid Jami saja. Masjid Jami Dakwah, Masjid Jami mana lagi? Masjid, pokoknya Masjid Jami yang ada sholat 5 waktu, di sana juga ada sholat apa? Jumat. Ya. Kalau di musola di rumah bisa gak? Bukan Masjid Jami. Ya. Kemudian yang keempat, tidak alla yatakallam ila khair, tidak banyak berbicara kecuali hal-hal yang baik. Maka bagusnya i'tikaf itu memang di tempat yang di sana kita asing, bukan di masjid tempat di mana kita berdiam diri. Bagusnya begitu, ya.
Kenapa? Karena kalau di tempat asing kita fokus, gak ada yang ganggu, gak ada yang noel-noel gitu kan, fokus. Kalau di masjid yang banyak orang kenalan, kalau gak ngobrol gak enak. Akhirnya apa? I'tikaf itu apa? Jadi warkop. Kalau ngobrol. Jadi kalau bisa begitu cari. Tapi kalau kita bisa misalkan membatasi diri, kalau bisa selama i'tikaf HP apa? Mati. Ya, HP stop lah, sudah selesai. Kan tujuan i'tikaf itu memutus hubungan kita dengan dunia luar gitu. Nah, kalau sekarang mau memutus dunia luar dengan berdiam diri di masjid belum cukup kalau masih ada HP. Karena kita masih bisa ke Amerika, masih bisa ke Australia, masih bisa ke Shopee jual beli, mau beli dari Cina juga masih bisa. Hati-hati juga orang yang i'tikaf ya, dia punya pasar online gitu. Jadi selama di masjid jualan online nggak bisa ini. Jangankan lagi i'tikaf, lagi hari biasa saja nggak boleh jual beli di masjid. Ini banyak orang yang nggak sadar nih. Jadi menganggap jual beli itu dagang gitu, dagang aqua, dagang apa di sini. Bukan. Jual beli di sini juga nih. Antum mau beli baju, mau beli apa hari Lebaran ya, 2 hari lagi. Masuk ke Shopee, itu masuk transaksi jual beli yang dilarang dilakukan di mana? Di masjid. Nah, hati-hati tuh. Makanya kalau bisa yang berkaitan dengan kue lebaran, yang berkaitan dengan baju lebaran, itu sekarang udah selesai. 10 akhir itu kepala antum sudah tidak ada baju lebaran, sudah tidak ada kue lebaran, udah selesailah perkara dengan itu. Jadi 10 akhir masuk benar-benar inqita, ya, memutus diri dari hubungan dunia. Karena itu fungsinya. Jadi minimal dalam 1 tahun itu kita di mana benar-benar interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada distract, tidak ada gangguan. Ya, benar-benar fokus. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa melakukan i'tikaf. Ya, kalaupun tidak di Masjidil Haram, mudah-mudahan di Masjid Nabawi. Kalau enggak di Masjid Nabawi, di Masjid Aqsa. Kalau enggak bisa di 3 masjid itu, minimal di Masjid Ad-Da'wah yang ketinggalan. Baik, saya tutup. Ini ada waktu 5 menit lagi kalau ada yang perlu didiskusikan. Ada gak? Ini kalau gak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Coba siapa yang bisa membedakan qiyamul lail, sholatul tarawih, dan tahajud? Ada perbedaan enggak? Bapak. Masya Allah. Betul, jadi qiyamul lail salat yang dilakukan setelah isya sampai subuh, itu disebut qiyamul lail. Kalau dilakukannya setelah tidur itu disebut tahajud. Kalau dilakukan setelah isya sebelum tidur di bulan Ramadan itu disebut tarawih. Masya Allah, ini yang paling besar. Bergegaslah taubat sebelum terlambat. Coba. Mudah-mudahan bermanfaat ini dari muhsinin. Ini satu lagi pertanyaan. Kapan mengeluarkan zakat fitrah yang paling bagus? Yang mustahab, yang sunnah itu kapan? Ya? Sebelum hari raya? Ya. Nah, itu waktu jawaz, waktu boleh 2 hari sebelum hari raya. Waktu sunnah itu sebelum sholat hari raya. Waktu masuk waktu wajib setelah terbenam matahari pada malam hari raya. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Jazakallahu khair. Ya. Ini yang terakhir nih. Siapa yang sudah punya niatan i'tikaf
Jadi yang dapat ini harus i'tikaf. Hah? Ada gak yang mau ngambil? Gak ada yang mau i'tikaf nih. Yang punya niat saja saya. Gak bertanya mau melaksanakan. Yang berniat i'tikaf ada gak? Ini Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan i'tikafnya full 10 hari ya. Gak ada lagi? Ya. Masalah penamaan asal kata tarawih itu dari mana gitu? Berarti terlambat ya. Tadi gini, tarawih itu dari rohah. Rohah itu istirahat. Kenapa sholat malam di Ramadan itu disebut sholatul tarawih? Karena kebiasaan sahabat habis 2 rakaat, habis 4 rakaat, mereka istirahat, gogoleran, baca Quran, sudah kumpul lagi tenaga, maju. Karena memang sholatnya panjang, maka disebut sholatul tarawih. Ya, itu khusus di bulan Ramadan. Adakah landasan dalilnya? Jelas. Rasulullah SAW ya pernah melakukan sholat setelah isya sampai sholat subuh yang diikuti sahabat. Setelah sholat isya sampai sepertengahan malam. Setelah sholat isya sampai sepertiga malam. Nah, jadi waktu-waktu yang diperbolehkan. Sehingga para ulama hadis termasuk kitab terbaik setelah Al-Quran, Sahih Bukhari mencantumkan bab sholat tarawih. Bab sholat tarawih. Jadi tidak diragukan lagi disyariatkannya. Kalau ada orang yang meragukan sholatul tarawih, berarti dia tidak mengakui Sahih Bukhari. Padahal Sahih Bukhari itu kitab terbaik setelah Al-Quran. Dibuka di Sahih Bukhari, Kutubus Sittah yang 6, semuanya ada yang namanya bab sholat tarawih. Kalau belum tahu berarti belum baca Sahih Bukhari-nya, belum baca Kutub Sittahnya. Jadi insyaallah itu landasan penamaan dan juga apakah disyariatkan ya. Jelas ya? Ada lagi? Udah jam 17 pas. Ya kalau tidak ada, saya tutup. Jazakallahu khair. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan ilmu yang bermanfaat itu salah satunya adalah kita bisa mengamalkan. Minimal bermanfaat untuk diri kita dan selanjutnya bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, orang terdekat, anak kita, istri kita, kerabat kita, ya. Sehingga kita semakin hari semakin bertambah ilmu dan semakin baik kondisi kita, ya. Kita tutup, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan dan masuk di akhir Ramadan melaksanakan i'tikaf dan mendapatkan malam mulia, malam Lailatul Qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.